Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan pembelajaran tematik kelas 4. Kali ini kita sudah sampai pada tema 3, subtema 2. Kita akan belajar mengamati dulu. Ini ada gambar. Kalau kemarin kita belajar tentang kolase, nah kita sekarang belajar apa ya? Nah, ini ada gambar. Berbeda dengan yang kemarin ya ini ya. Nah, ini namanya adalah mozaik ya. Mozaik. Nah, mozaik ini merupakan karya seni menyusun objek atau gambar dari kepingan bahan. Kepingan ini ya, dari potongan-potongan gambar. Nah, ini disebut juga dengan teknik tempel. Nah, contoh bahan yang digunakan adalah cangkang telur, bisa telur ayam, telur bebek atau apalah telur itu ya, cangkangnya, tapi cangkangnya yang digunakan. Kemudian bisa juga menggunakan biji kacang hijau atau kedelai hitam, yang penting ukurannya sama. Nah, ini dari kacang hijau dan kedelai itu yang penting ukurannya sama. Nah, ini yang satunya ini dari pecahan kaca ini sepertinya. Dengan pecahan kaca juga bisa gitu ya. Atau potongan kertas tapi yang kecil-kecil gitu ya. Nah, merancang mozaik itu ada tahapannya ketika mau membuat mozaik. Yang pertama, menentukan temanya. Contohnya tema hewan ya, seperti pada gambar, contoh gambar itu. Kemudian setelah menentukan tema, yang kedua menentukan objek atau gambarnya. Nah, mau gambar apa? Burung atau lebah ini, atau ini siput. Nah, itu ditentukan. Kemudian yang ketiga, memilih bahan yang akan digunakan. Bahannya mau menggunakan apa? Itu ditentukan juga ya. Mau menggunakan cangkang telur atau mau menggunakan pecahan kaca. Tuh, kemudian menentukan media atau tempat menempelkan mozaik. Nah, ini mau ditempelkan di mana? Di papan atau di papan triplek atau mungkin di kertas atau mungkin di mana, itu harus ditentukan juga. Kemudian selanjutnya bahan perekatnya. Itu mau ditempel pakai apa? Tuh ya. Kalau hanya ditata saja kan nggak mungkin. Jadi bahan perekatnya mau menggunakan apa. Selanjutnya memilih alat yang akan digunakan. Itu ya, itu merancang mozaik. Nah, bicara soal hewan, persebaran hewan di Indonesia itu merata dari Sabang sampai Merauke. Tapi hewannya itu berbeda-beda. Secara umum jenis hewan itu ada dua, yaitu hewan ternak dan hewan liar ya. Hewan ternak itu adalah hewan yang dibudidayakan oleh manusia. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dimakan gitu ya. Atau dijual. Contohnya sapi, kerbau, kambing gitu. Nah, sedangkan hewan liar itu hidupnya di alam bebas ya. Tapi sekarang ini jumlahnya semakin berkurang karena diburu oleh manusia. Kemudian habitatnya juga dirusak. Tempat hidupnya, tempat tinggalnya itu dirusak. Nah, ini ada beberapa contoh hewan yang sudah langka, antara lain ada badak bercula satu, harimau Sumatera, orang utan, anoa, dan komodo. Kita lihat satu-satu ya hewannya. Yang pertama ini ada hewan badak bercula satu. Nih, habitatnya ada di hutan Sumatera dan Jawa. Kemudian hewan ini sering diburu karena diambil culanya. Cula itu ini ya, biasanya untuk hiasan ya. Kemudian karena sudah langka makanya dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon. Letaknya ada di Banten. Kemudian ini ada yang kedua, ada harimau Sumatera. Nah, namanya aja harimau Sumatera. Jadi habitatnya ada di hutan Sumatera ya. Nah, ini sering diburu karena diambil kulitnya. Tuh, biasanya untuk tas atau untuk sepatu atau untuk jaket dan lain-lain itu. Selanjutnya ini ada orang utan.
Nih, orangutan ini adalah jenis kera asli Indonesia. Habitatnya ada di hutan Kalimantan dan Sumatera. Ini sudah juga hampir punah juga, sudah berkurang jumlahnya. Tuh. Selanjutnya ada anoa. Nah, ini mirip sapi tapi ukurannya lebih kecil. Nah, ini anoa ini habitatnya ada di Sumatera. Nih, ini juga sudah hampir punah, makanya dilindungi di Taman Nasional Lore-Lindu, ya, letaknya di Sumatera sana. Nah, ini yang selanjutnya ada komodo. Nih, ya, Pak melihat ini juga fauna khas Indonesia. Kalau ada yang bilang ini adalah kadal raksasa karena ukurannya besar, ya. Ini hanya ada di Pulau Komodo, di pulau-pulau lain itu nggak ada. Dilindungi juga di Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara sana, ya. Ini kadal raksasa ini berbahaya, air liurnya itu mengandung racun, gitu ya. Tuh, selanjutnya, nah kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sama terhadap kemarin, kalau kita kemarin terhadap tanaman, nah kita terhadap hewan ini mempunyai hak. Yang pertama, hak kita adalah memanfaatkan hewan tersebut, entah untuk dipelihara, untuk dijual, untuk dimakan, dan sebagainya, itu ya. Kemudian, nah, kita berkewajiban untuk merawat hewan peliharaan, merawatnya, memberi makan, kemudian membersihkan kandangnya, juga lain-lain. Ini hanya contoh kecil saja itu ya. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang dan penuh tanggung jawab. Tidak boleh hanya melaksanakan hak saja tanpa melakukan kewajiban, atau sebaliknya melakukan kewajiban saja tanpa menuntut hak, itu juga tidak boleh, harus seimbang gitu ya. Nah, itu penjelasan singkat dari Bu Guru. Nah, tugas kalian hari ini adalah membantu orang tuamu di rumah dalam merawat dan memelihara hewan peliharaan ya. Kemudian yang kedua, tugasnya mengerjakan latihan soal halaman 39 dan 43 bagian A dan B. Dikerjakan di buku pendampingnya ya. Nanti kita koreksi kalau kalian sudah berangkat ke sekolah, gitu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, gitu ya. Tetap harus pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan, jaga juga kesehatan. Itu tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.